Ini pertanyaan yang wajar karena memang saat itu kita tahu mereka sholat di masjid yang belum menggunakan ubin atau lantai atau karpet, 5 dan 6 masih silahkan. pasir, masih kerikil, sehingga itu tidak nyaman bagi mereka ketika sujud. Ya, di antara mereka para sahabat ada yang ketika menjelang sujud mereka memainkan tangannya, mengusap atau meratakan kerikil tersebut. Maka hal ini ditanyakan ke Rasulullah, boleh nggak sholat dengan melakukan aktivitas meratakan kerikil atau pasir tersebut? Maka Rasul menjawab, la tamsah, jangan mengusap, jangan meratakan. Wa anta tusolli, di mana engkau sedang sholat. Fa in kunta labudda fa'ila. Kalaupun terpaksa ingin melakukan juga, kata Rasul, fawahidah taswiyatal hasa, cukup sekali usap saja. Jadi kalaupun terpaksa kita ingin meratakan, cukup sekali usap saja, ya, meratakan kerikil tersebut. Jadi menggerakkan anggota tubuh, kalaupun akhirnya terpaksa ingin kita lakukan, misal ya di saat peci kita agak miring, nggak nyaman, ya silakan dibikin nyaman, ya. Cukup dengan sekali gerakan saja. Kecuali kalau sekali gerakan ternyata nggak bisa nyaman juga, ya tidak sampai membuat lempeng misalnya. Atau ketika kain sarung kita hampir lepas atau kedodoran. Terpaksa kita tahan dan kita gulung. Ini gerakan-gerakan yang ada hajat syar'i. Ini nggak ada masalah. Imam Muslim memasukkan hadis tersebut dalam kitab sahihnya dengan judul Karohah Masahal Hasa wa Taswiyah At-Turab fi Shalah. Yaitu makruhnya mengusap kerikil dan meratakan tanah ketika sholat. Ya, jadi dari judulnya sudah kita bisa peroleh ya, informasi hukum dari Imam Muslim bahwa mengusap kerikil dan meratakan tanah di saat kita sedang sholat itu aktivitas yang makruh. Beliau menggunakan istilah karohah. Lalu Imam Al-Khattabi rahimahullah, yang beliau menjelaskan, ya silakan di situ kita lihat yang paling bawah ya. Yuridu bimashil hassa taswiyatahu hatta yasjuda alaih. Wa kana kathirun minal ulama yakrahuna dhalik. Wa kana Malik bin Anas la yara bihi ba'san. Wa yusawwi al-hassa fi salatihi ghairi marrah. Bahwasanya maksud dari mengusap kerikil adalah meratakannya sampai dia sujud di atasnya. Nah, banyak ulama yang memakruhkan hal tersebut. Adapun Imam Malik mengatakan tidak apa-apa ya meratakan kerikil dalam sholat walau lebih dari sekali. Namun pendapat Imam Malik ini tentu bertabrakan ya dengan hadis yang jelas-jelas Nabi katakan la tamsah wa anta tusolli. Jangan kamu mengusap padahal kamu sedang sholat. Ya kalaupun terpaksa cukup sekali saja. Maka jamaah sekalian gerakan-gerakan tubuh yang tidak diperlukan ini masuk kategori makruh. Tapi kalau diperlukan seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, maka hal itu termasuk yang dibolehkan kalau memang ada hajat untuk melakukannya. Baik, lanjut di slide berikutnya. Yang dimakruhkan yang kedua. Terus terang untuk bagian yang kedua ini, saya sendiri belum pernah melihat ya. Tetapi di beberapa kitab fikih itu saya lihat dibahas. Ya, di fikih sunnah ada, kemudian di Minhajul Muslim ada, ya, termasuk juga di Takrirat Sadidah, sebuah kitab fikih mazhab Syafi'i, itu juga dibahas ini, yaitu tentang makruhnya bertolak pinggang. Ya, ya bisa jadi memang di masa itu ada ya manusia yang melakukannya, sehingga Rasul pun melarang. Kita lihat hadisnya dari Abu Hurairah, ya bahwa Nabi mengatakan nahan Nabi alaihi salatu wasalam ayyusalliyar rajul muhtasiran. Bahwa Rasulullah melarang seseorang salat
ya dengan bertolak pinggang. Hadis Bukhari Muslim. Imam Tirmidzi menjelaskan, waqad kariha qaumun min ahlil ilmi al-ikhtisar fi shalah. Wal ikhtisar huwa ayyadha ar-rajul yadahu ala khasiratihi fi shalah. Jadi para ulama kita telah menegaskan makruhnya bertolak pinggang ketika sholat. Ya, yang dimaksud ikhtisar adalah bertolak pinggang, meletakkan tangan di pinggangnya ketika sholat, bahkan wa kariha ba'duhum ayam syiyar rajul muhtasiran. Ya, mereka juga mengatakan makruhnya bertolak pinggang itu bukan hanya ketika sholat, tapi juga di luar sholat, itu ketika jalan. Misal bapak-bapak, ibu-ibu, kita lagi jalan sambil tolak pinggang begitu. Ini juga makruh. Wa yurwa, diriwayatkan anna iblis idza masya yamshi muhtasiran. Bahwasanya iblis itu kalau lagi jalan, ya jalannya dia dengan cara bertolak pinggang. Jadi walaupun di luar sholat nih, ada orang jalan atau berdiri sambil tolak pinggang, meletakkan kedua tangannya di pinggangnya. Maka ini juga makruh. Dan ada penjelasan lebih detail lagi yang bawah kita lihat dari Imam Nawawi. Ya, beliau menjelaskan beberapa alasan. Ya, qil dikatakan naha anhu li'annahu fi'lul yahud. Ya, dilarangnya bertolak pinggang karena itu merupakan perbuatan Yahudi. Ya, jadi ini penyerupaan terhadap gesturnya orang Yahudi. Wakil, ada juga yang bilang fi'lu syaitan, ini perbuatan setan. Wakil, ada juga yang bilang li'anna iblis habata minal jannati kadzalik, karena iblis dahulu ketika diturunkan, diusir dari surga, nah dengan model ya tolak pinggang dia. Ya kita tahu iblis itu kan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia sombong, wastakbar. Nah, biasanya gestur orang sombong kayak begitu. Maka disebutkan di kalimat yang terakhir Imam Nawawi, wakil innahu li'annahu fi'lul mutakabbirin. Ya, bahwa itu merupakan perbuatan orang-orang sombong. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, makruhnya tolak pinggang itu bukan hanya di dalam sholat, tapi juga di luar sholat. Taib. Ya, silakan dibuka slide selanjutnya. Ya, kita masuk poin yang ketiga. Apa yang dimakruhkan? Yaitu pandangan mata ke langit-langit, ke atas-atas. Entah ngeliatin plafon, ngeliatin apa lagi. Bisa jadi ada apa namanya itu kaligrafi di dinding masjid. Ya, ada orang matanya akhirnya nggak ngeliatin ke tempat sujud, tapi dia ke atas-atas gitu. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui pandangan mata di saat sholat dalam fikih 4 mazhab, 3 mazhab mengatakan menghadap ke tempat sujud. Itu 3 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, dan Hambali. Ya, mohon maaf, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Adapun Maliki, mereka mengatakan kalau lagi sholat, pandangan mata itu bukan ke tempat sujud, tapi ke depan, lurus. Alasannya adalah karena sholat menghadap kiblat, dan kiblat kita tuh Ka'bah. Dan Ka'bah itu letaknya bukan di bawah, tapi di depan. Sehingga ketika sholat tetap madhab ke depan. Itu alasan para fuqaha Malikiyah. Adapun alasan jumhur, kenapa kalau sholat ya mata kita memandang ke bawah, ke tempat sujud, berdasarkan hadis Bukhari, Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu seperti kamu lihat aku salat. Dan bagaimana cara Rasul salat? Ternyata Rasul ketika salat, ya seperti yang disebutkan dalam hadis Bukhari juga dan dalam hadis Abu Daud, bahwa Rasulullah ketika salat di dalam Ka'bah di saat Fathu Makkah, Rasul itu matanya memandang ke tempat sujud. Bukan ke depan, ke dinding-dinding Ka'bah, tetapi ke tempat sujud. Itu yang Rasul lakukan. Nah, karena rumusnya ngikutin sholat Nabi, maka ya begitulah pandangan mata Rasul, kita pun juga demikian. Taib ya. Nah, itu perbedaannya di situ saja. Tapi mereka sepakat bahwa kalau mata memandang atau menghadap ke langit-langit, maka itu terlarang.
Nah, ada beberapa hadis yang melarangnya, saya kutip cuma satu aja, dengan larangan ya lumayan keras larangannya. Ya, kita lihat di situ Nabi mengatakan layan tahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama'i fis shalah. Ya, hendaknya orang-orang itu menghentikan perbuatannya, menengadahkan pandangannya ke langit ketika sholat. Ya, aw la yatarji ilaihim, atau jika tidak, ya jika tidak ditahan, ya kalau mereka membiarkan saja pandangan matanya ke atas-atas itu, niscaya itu mata enggak balik lagi, enggak kembali lagi. Ini bermakna apa? Bermakna bahwa orang yang tidak berusaha untuk matanya nunduk, khawatir itu menjadi habit, jadi kebiasaan. Kalau udah jadi kebiasaan, maka sulit untuk meninggalkan kebiasaan itu. Itulah kenapa Rasul katakan, aula tarji ilaihim. Ya, kalau mereka tidak usaha untuk nunduk, benar-benar nggak balik itu mata. Ya, karena udah jadi kebiasaan. Nah, lalu oleh Imam Nawawi dikomentari bahwasanya fihi nahyul akid wal wa'id asyadid fi dzalik. Di hadis ini ada larangan yang begitu tegas dan juga ancaman yang keras. Waqad naqala al-ijma' fi nahyi an dzalik. Ya, jadi tidak ada khilafiyah, ijma, larangan ya ketika sholat mata kita ya telingak-telinguk ke atas-atas itu. Kecuali kalau ada hajat ya, ada hajat. Seperti apa? Lagi sholat, tahu-taunya ada gempa. Sehingga mata kita pun biasanya akan memandangi ke atas untuk memastikan adanya goncangan atau tidak. Ini tidak ada masalah karena ada sebab. Ya. Atau ketika sholat misal di lapangan terbuka, tahu-taunya ada suara yang mencurigakan, ya, sehingga mata kita pun terpaksa untuk melihat ke sisi depan, kanan, kiri, memastikan aman atau tidak. Nah, karena itu ada hajat, maka pandangan mata tersebut itu dibolehkan sebagaimana penjelasan pada bulan lalu. Namun yang kita bicarakan saat ini adalah yang tidak dibutuhkan. Ya, iseng aja matanya telingak-telinguk ke atas itu. Maka kata Imam Nawawi telah ijma ini terlarang. Nah, qala Al-Qadi'iyat mengatakan wakhtalafu fi karahati raf'il basar ila sama'i fi du'a fi ghairi shalah. Yang para ulama kita berbeda pendapat adalah kalau mata menghadap ke atas itu ketika di luar sholat, ketika doa di luar sholat. Ya, pernah nggak Bapak Ibu sekalian melihat ada orang kalau doa wajahnya itu menghadap ke langit, ya, menengadahkan tangan dengan wajah menghadap ke langit seperti ini. Kadang malah ada yang selfie di foto begitu kan. Nah, yang seperti ini diperdebatkan oleh para ulama, apakah betul doa dengan gestur wajah atau mata menghadap ke langit itu. Kita lanjut. Fakarihahu Syuraih wa akharun. Syuraih dan yang lain mengatakan makruh doa dengan cara seperti itu. Ya, makruh doa dengan cara wajah menghadap ke langit begitu. Wa akharun dan juga yang lainnya. Siapa Syuraih? Syuraih itu seorang hakim agung, Qadhi Al-Qudat, di masa sahabat, di masa sejak masa Umar, Uthman hingga sampai Ali. Ya. Kemudian wajawazahul aktsarun, mayoritas ulama mengatakan boleh. Nah, ini pendapat yang lebih umum, bolehnya berdoa dengan wajah menengadah ke langit. Ya, adapun wajah menengadah ke bawah ketika doa itu tidak ada beda pendapat, memang demikian. Ya, caranya. Tapi yang diperdebatkan oleh para ulama adalah ketika wajah menengadah ke langit, dia berdoa di luar sholat. Ya, mayoritas mengatakan itu boleh. Wa qalu, alasan mereka adalah li'anna sama'a, karena yang namanya langit itu merupakan kiblatud doa, dia merupakan kiblatnya doa. Kama anal ka'bata kiblatus sholah, sebagaimana Ka'bah adalah kiblatnya sholat. Langit kiblatnya doa, Ka'bah kiblatnya sholat. Begitu menurut alasan jumhur ulama yang dikutip oleh Al-Qadhi Iyad. Sehingga wala yungkir raf'ul absar,
ilaiha. Jangan diingkari ketika mata ya menghadap ke langit-langit. Kama la yukrah raf'ul yad, sebagaimana tidak makruh ketika doa mengangkat kedua tangan. Ya, jadi ini pendapat mayoritas bahwa menghadap ke langit di saat doa dan mengangkat kedua tangan itu tidak mengapa. Lalu kemudian Imam Al-Qadhi'iyat mengutip sebuah ayat ya sebagai dalil bolehnya hal tersebut, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat rezeki kalian dan apa-apa yang dijanjikan untuk kalian. Itulah rahasianya. Kenapa bolehnya doa menghadap ke langit? Karena di langit ada rezeki kalian dan ada apa-apa yang dijanjikan untuk kalian. Baik, itu tambahan saja dari Imam Nawawi. Penjelasan tentang ya berdoa menghadap ke langit di luar sholat. Kalau di dalam sholat, maka itu masuk kategori makruh. Ya, dan kecuali kalau ada alasan atau ada sebab. Ya. Kita lihat yang bawah, Imam Ibnu Battal menjelaskan, menerangkan, al-ulama mujmi'una alal qawli bihadzal hadis. Para ulama telah ijma ya tentang konten yang ada dalam hadis ini, wa ala karahiyati nazar ila sama fi shalah. Dan mereka juga telah ijma makruhnya mata menghadap ke langit-langit ketika sholat. Wa qala Ibnu Sirin cerita, karena Rasulullah alaihi salatu wassalam ya mimma yanzur ila sama'i fi shalah. Dulu Rasul ketika sholat itu matanya menghadap ke langit. Nah, ini Rasul pernah mengalami hal itu juga. Jadi matanya menghadap atau melihat-lihat ke langit. Kemudian fayarfa'u basarahu hatta nazalat ayah. Ya. Di mana mata Rasulullah alaihi salatu wasallam itu naik ke atas melihat yang atas-atas gitu. Hingga akhirnya Allah menurunkan ayat illam takun hadhihi fama adri mahiyah. Kata Ibnu Sirin, kalau bukan ayat ini, ya maknanya aku nggak tahu apalagi makna ayat ini. Jadi maksud Ibnu Sirin, ayat ini turun memang tentang kisah itu, ya kisah Rasul sholat dengan mata melihat ke langit-langit. Yaitu surat Al-Mu'minun ayat kedua, alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Ya ciri orang beriman itu salah satunya adalah yaitu orang-orang yang sholatnya khusyuk. Nah, gara-gara turun ayat ini, maka fawadha'an nabi ra'sahu. Rasul pun akhirnya menundukkan kepalanya. Jadi ini sejarah sebab turunnya surat Al-Mu'minun ayat kedua khususnya bahwa Rasul pernah sholat dengan mata menghadap ke langit-langit, lalu Allah tegur dengan turunnya ayat ini sehingga dia pun matanya menghadap ke bawah. Baik, itu yang ke berapa tadi? Udah ketiga ya. Ya, kita lanjut. Berikutnya silakan. Ya, dimakruhkan pula memandang sesuatu objek yang melalaikan. Nah, ini hati-hati. Ya, kadang mata kita itu fokusnya ya terganggu. Oleh apa? Misal, oleh ornamen yang ada di dinding-dinding masjid di hadapan kita. Atau ada masjid yang dindingnya itu dari keramik yang kayak kaca gitu. Jadi kalau di soft pertama itu jadi kayak orang ngaca. Akhirnya pikirannya pun terganggu. Atau kalau yang soft kedua, ya matanya melihat pakaian yang ada di soft depannya. Ya, ada yang pakai baju batik, lalu yang soft kedua ngeliatin, wah ini Pekalongan punya nih. Nah, itu yang dia pikirin. Ya, ada yang pakai baju bertulis, ya ada tulis-tulisan, Dagadu, punya Jogja itu, yang aneh-aneh, yang lucu-lucu tulisannya, ke bawah pikiran. Atau ada yang sholat pakai baju kampanye, ya coblos nomor 25. Nah di soft belakang mikir, waduh musuh gua nih, ya dan seterusnya. Nah jamaah sekalian, ketika mata kita memandangi objek-objek yang bisa melalaikan, ini termasuk kategori makruh walaupun tidak membatalkan sholat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalaminya. Nah salah satunya ya kita lihat di situ, an Aisyah ta'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla fi hamishatil laha
a'lam. Jadi Rasul sholat menggunakan pakaian berbulu, ya hamisah itu kayak mantel berbulu yang memiliki a'lam, gambar atau ya gambar rosam. Dia ada gambar, ada objek gambarnya di situ. Ya. Lalu selesai sholat, Rasul bilang, syaghalatni a'lam hadhihi. Ini gambar ini bikin saya sibuk. Maksudnya Rasul nggak konsen. Rasul nggak khusyuk jadinya. Gara-gara ada gambar di pakaian yang dia sedang pakai. Jadi pakaiannya itu ada gambar, Rasul ngeliatin gitu. Sehingga pikiran Rasulullah itu nggak khusyuk dengan sholatnya. Idhabu biha ila Abi Jaham, kata Rasul. Tolong ini dibalikin lagi ke Abu Jaham. Jadi itu pakaian ternyata merupakan pemberian atau hadiah dari Abu Jaham. Lalu kata Rasul kepada Aisyah, wa'tuni bi ambijaniyah. Bilang sama Abu Jaham, saya minta yang polos aja, yang nggak ada gambar. Nah, hadis ini Bukhari Muslim. Dan hadis ini menunjukkan bahwa pertama Rasulullah pernah sholat pakai baju memiliki gambar atau corak. Ya, yang kedua Rasul nggak suka. Setelah kejadian itu Rasul nggak suka. Namun di hadis ini juga diceritain Rasul nggak mengulangi sholatnya. Berarti sholatnya tetap sah. Nah, dari sinilah kemudian para ulama mengatakan makruhnya sholat dengan mata memandangi objek yang bisa melalaikan. Sekaligus anjuran kalau sholat usahakan menggunakan pakaian yang polos, yang tidak mengganggu pandangan mata kita atau orang lain. Yang polos, putih-putih, hijau-hijau, ya, atau apalah gitu. Mungkin ada sedikit coraknya, ya, tidak terlalu sampai mencuri perhatian banget, nggak ada masalah. Ya, nah masalahnya gini kan kadang ada kalau perempuan tuh ABG, ya, jilbab gambarnya Donald Bebek. Yang soft kedua ngeliatin aja dan mikirin, ya Allah, emak-emak sholat pakai Donald Bebek, itu dalam pikiran dia. Ya, walaupun tidak sampai membatalkan sholat atau apa, jelas ini mengganggu. Maka usahakan banget di saat kita sholat, kita menggunakan pakaian yang tidak mengganggu diri kita dan orang lain dalam hal fokus pandangannya itu. Kadang bukan pakaian ya. Tapi apa? Sejadah pun bisa menjadi objek yang membuat kita nggak fokus malah. Ya, sejadahnya terlalu apa? Gambarnya terlalu mencolok lah. Ya, malah ada gambarnya kalau dilihatin terus seperti gambar wajah hewan misalnya. Ya, maka kalau pakai sejadah yang polos itu jelas lebih aman. Baik, Imam Nawawi memberikan komentar wa fihi anna sholata tasih. Ya, kisah ini menunjukkan sholat yang tetap sah. Wa in hasala fiha fikrun, walaupun ketika sholat tersebut ya ada pikiran, ya di pikirannya, di benaknya dia pasti ada pikiran tuh, ada dialog ya tentang apa yang dia sedang lihat. Dan juga fisyagilin wa nahwih, dan melahirkan kesibukan dalam pikirannya dan semisal itu. Mimma laisa muta'alliqan bisolah, yang mana pikiran-pikiran itu nggak ada kaitannya sama sholat. Pasti kepikiran itu ke bawah dia. Ya. Wa hadza bi ijma'il fuqaha, maka ini hukumnya tetap sah berdasarkan ijma' para ahli fikih. Hanya saja memang aktivitas ini ya ini dianggap makruh karena memang mengganggu. Ya, taib, memandang sesuatu objek yang melalaikan. Lanjut lagi. Ya. Dimakruhkan memberikan isyarat tangan saat salam berakhirnya sholat. Hal ini banyak dilakukan oleh orang awam. Ketika sholat, mereka membuka tangan kanannya. Yang tadi. Yang menutup mulut, belum. Di slide sebelumnya. Nah, ya. Itu kelebihan malah. Kembali di slide berikutnya. Ya, itu. Tap ya. Nah, ini memberikan isyarat tangan saat salam berakhirnya sholat. Tangan kanan dia buka, tangan kiri dia buka. Tangan kanan dia buka ketika salam ke kanan,
tangan ke kiri, tangan kiri dia buka ketika salam ke kiri. Dulu saya pernah ada kasus ya, atau saya tanyakan hal ini ke seseorang yang melakukan. Udah cukup lama, mungkin hitungannya belasan tahun lalu di Depok ya. Buat Bapak Ibu yang tinggal di Depok mungkin tahulah daerah Perapatan Kelapa II ya. Di situ ada masjid besar, ada orang yang melakukan itu ketika saya ingin pakai sepatu mau pulang gitu. Saya tanya, Pak, tadi sholat tangan ke kanan terbuka, ke kiri kebuka ketika salam, itu kenapa ya? Nah, dia pun menjawab, oh ini menyapa malaikat. Assalamualaikum ke kanan dibuka, menyapa malaikat yang kanan. Ya, ke kiri menyapa malaikat yang kiri. Itu jawaban dia. Dan saya pun tidak merasa perlu untuk mendebat dia ya. Sekedar tahu aja, oh ternyata beralasannya seperti itu. Ya, ya nggak perlu kita cecer lagi. Ada kitabnya nggak Pak? Tentu itu akan membuat dia marah ya. Nah, sekedar kita tahu aja, oh ternyata seperti itu alasannya. Yang jelas hal ini pernah terjadi di masa Rasul dan Rasulullah alaihi salatu wassalam menegurnya. Kita lihat hadisnya, Jabir bin Samurah bercerita, kunna nusolli khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami sholat di belakang Nabi, berarti jadi makmum maksudnya. Fanusallimu bi aidina. Nah, ketika kami salam, ya salam kami juga menggunakan tangan kami. Jadi bukan hanya salam, tapi juga tangannya pun digerakkan. Lalu oleh Rasul dikasih komentar. Ma balu haula yusallimu nabi aidihim. Itu orang pada kenapa sih salamnya pakai tangan segala? Ya. Ka'annaha adnabu khayrun syams. Ya, seolah-olah seperti kuda liar yang kepanasan. Amma yakfi ahaduhum ayadu ayadahu ala fakhidhihi. Ya, kata Rasul, udah cukup tangan mereka harusnya diem aja di paha. Ya, anteng aja tuh tangan di paha, nggak usah digoyang-goyang, nggak usah digerak-gerakan. Tsumma yaqul, lalu berkata, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nah, ini tegas ya, teguran dari Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang orang yang sholat ketika salam membuka tangannya ke kanan, lalu ke kiri. Namun hal ini karena cukup banyak orang melakukan, yang kalau kita tegur itu bisa mereka tersinggung, maka emang ini perlu ada trik, perlu ada siasat yang baik, yang halus, yang bisa membuat mereka berpikir lalu tidak melakukannya lagi. Ya, walaupun memang hal itu bukan kategori pembatal sholat. Ya, lanjut di slide berikutnya, silakan. Silakan dibuka slide berikutnya. Loading, Mbak Ning. Loading ya. Ya, itu dah. Menutup mulut. Ya, menutup mulut. Ya, dari Abu Hurairah, beliau mengatakan, naha Rasulullah alaihi salatu wassalam anisadli fi shalah. Rasul melarang sadel. Apa sadel? Menjulurkan kain ke bawah. Maksudnya, istilah lain kita tuh isbal. Ya, ketika sholat. Ada pula yang mengatakan sadel itu lebih bawah lagi dibanding isbal. Ya, kalau isbal sekedar melewati mata kaki. Kalau sadel ini udah sampai nyengser ke tanah. Sampai pakaian dia udah nyentuh ke tanah, itu sadel. Yang mana Imam Syafi'i mengatakan makruh, Imam Nawawi mengatakan makruh, ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan haram, ya, sebagian mengatakan ada yang mubah selama tidak dibarengi dengan khuyala atau sombong. Ya, itu khilafiyah para ulama tentang masalah melabuhkan pakaian hingga melewati mata kaki. Tapi khusus di dalam sholat, ini ada larangan tersendiri. Ya, maka usahakan bapak-bapak khususnya ketika sholat, jangan sampai celana panjang atau kain sarungnya nyengser hingga sampai nyentuh ke tanah, diangkat. Ya,
Taib. Lalu yang kedua, kata Abu Hurairah, wa ayyughatiyar rajul fahu. Ya, Rasulullah juga melarang seseorang ketika sholat menutup mulutnya. Nah, ini apa arti menutup mulut? Yang pertama, maksud dari menutup mulut adalah al-litham. Apa litham? Masker. Pakai masker. Ya, kita lihat Imam Son'ani menjelaskan, li'annahu min fi'lil jahiliyah. Karena sholat menggunakan penutup mulut merupakan perbuatan di zaman jahiliyah. Kanu dulu orang jahiliyah yatalaffamuna bil amaim, mereka yang menutup wajah dengan surban atau sorban mereka. Dan juga fayugotuna afwahahum, mereka menutup mulut-mulut mereka. Fanuhu anhu, akhirnya mereka pun dilarang ya untuk hal itu. Li'annahu rubama mana'a min itmamil qiraah. Karena menutup mulut itu menghalangi kesempurnaan membaca Quran. Pelafasannya jadi nggak sempurna. Au kamalis sujud, atau kesempurnaan sujud. Karena kita tahu kalau lagi sujud, kan hidung harus nempel. Nah kalau mulut ditutup pakai masker, kan hidung kealingan. Gitu. Nah inilah alasan pemakruhan. Nah, ada dua penjelasan para ulama. Yang pertama, maksud dari nutup mulut adalah pakai masker, yang udah kita bahas barusan. Yang kedua mengatakan maksud menutup mulut adalah dia sholatnya mingkem. Apa mingkem? Ya mingkem, menutup mulut. Enggak ada komat kamit, enggak ada menggerakkan lisan. Tahrikul lisan, tidak. Kata Imam Malik, ya sholat mulut mingkem, enggak baca apa-apa, baca hanya di hati saja. Itu bukan kiroah. Ya, itu bukan baca Quran, itu namanya tafakur, merenung. Ya. Sebagian ulama Hambali dan Maliki mengatakan sholat mingkem, mulut nggak gerak, hanya baca dalam pikiran dan hati saja, itu tidak sah sholatnya, bukan hanya makruh. Itu sebagian mazhab Maliki dan Hambali. Walaupun yang lain mengatakan tetap sah namun makruh. Sama kayak menggunakan masker tadi. Baik. Lalu kapan dibolehkan menggunakan masker? Kalau ada uzur, kalau ada alasan, ada hajat seperti kasus COVID yang lalu dalam rangka mencegah penyakit, baik kita yang kena atau orang lain yang kena dari kita. Nah, kaidahnya kita lihat yang paling bawah, al-karohatu tazulu ma'a wujudil hajah. Kemakruhan itu hilang bersamaan dengan adanya keperluan atau kebutuhan. Maka makruhnya pakai masker, ya dalam keadaan normal itu, makruhnya, itu hilang itu makruh kalau kondisi nggak normal. Seperti khawatir kena penyakit atau kita yang khawatir membawa penyakit ke orang. Maka boleh saat itu menggunakan masker atau menutup mulut. Ya, termasuk juga di saat kita lagi sholat nguap. Sholat subuh nih masih ngantuk. Nguap, terdorong untuk nguap. Kan Rasul bilang tahan. Tahan, usahakan. Kalau nggak bisa ditahan juga, kata Rasul, tutup dengan tangan. Ya, Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir mengatakan tutup dengan tangan, maksudnya tutup dengan tangan kiri. Yaitu di bagian punggung tangan kiri. Ya, bagian sini. Seperti ini nutupnya. Nah, kalau nutup mulut, gara-gara nguap, hal itu dibolehkan. Padahal nguap belum tentu mendatangkan penyakit. Ya, maka apalagi dalam kondisi sakit, lebih layak lagi dibolehkan buat nutup mulut. Nah itu logikanya gitu, itu namanya kias aula. Ya, kalau nutup mulut ketika nguap saja boleh, apalagi nutup mulut ketika kondisi sakit, lebih boleh lagi. Maka pakai masker nggak ada masalah jika ada hajat syar'i. Yang dimakruhkan dalam konteks pembahasan ini adalah kalau tanpa ada alasan sama sekali. Ya, masuk ke bab berikutnya, silakan dibuka slide berikutnya. Ya, yaitu sholat dalam keadaan ngantuk. Oh, sholat ketika, coba lagi, buka lagi. Nah, cukup ini loh.
Ya, sholat ketika makanan telah tersedia. Wah, ini bikin seneng orang nih. Makanan tersedia. Ya, dalilnya apa? La sholata bihadrati to'am, kata Rasul. Jangan sholat, ya, atau tidak ada sholat ketika makanan sudah hadrah, sudah terhidangkan, sudah hadir di hadapan kita. Jangan sholat dulu itu. Kecuali kalau makanannya masih di warung nasi Padang, masih jauh itu. Tapi kalau udah di depan kita, Nabi katakan la sholata. Dalam mazhab Zohiri, la sholata itu menunjukkan tidak sahnya sholat. Itu mazhab Zohiri. Tapi mazhab jumhur mayoritas mengatakan itu maknanya makruh, bukan bermakna batal. Ya. Bahkan Rasulullah menyuruh kita kalau di malam hari makanan malam sudah terhidangkan, lalu kedengaran suara azan, kata Nabi, makan aja dulu. Ya, kita lihat di hadis yang kedua tuh. An Ibni Umar qala Rasulullah alaihi salatu wasalam, idza wudi'a asya ahadikum wa uqimatis shalah fabda'u bil asya. Ya, Rasul bilang kalau makanan malam telah diletakkan di hadapan kalian dan terdengar suara iqamah salat atau iqamah salat sudah dilakukan, fabda'u bil asya, kata Nabi, mulai aja makan malamnya. Jadi bukan ditinggalkan itu makanan, tapi makan disuruh sama Nabi. Wala ya'jal, dan jangan tergesa-gesa hatta yafrugo minhu, sampai selesai makannya. Ya, dan ini juga dilakukan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah ketika makan lalu terdengar suara iqamah, dia tetap makan. Ya, tidak mendatangi itu sholat sampai selesai dia makan baru sholat. Ya. Namun ada analisa begini dari Imam Malik ya, dan saya mohon maaf belum saya tulis di sini. Kata Imam Malik begini, ini hadis berlaku kalau waktu sholat masih panjang, ya, waktu sholat masih berjam-jam lagi, masih 2 jam lagi misalnya, silahkan, ya dia makan dulu. Kenapa? Masih panjang waktu sholat. Tapi kalau waktu sholat dikit lagi habis, mau masuk waktu sholat yang baru, dan makanan terhidangkan di situ, dan dia juga belum sholat, kata Imam Malik, sholat dulu. Sebab kalau dia makan dulu, waktunya habis nanti. Dan justru terlarang kalau dia sholat di waktu berikutnya, tanpa alasan. Ya. Taib. Nah, larangan ini juga berlaku untuk menahan buang air besar dan buang air kecil. Mules. Ya, berdasarkan hadis yang sama, Nabi melanjutkan, wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Ya, dan janganlah sholat dalam keadaan menahan 2 hal yang paling busuk. Apa menahan 2 hal yang paling busuk? Yaitu BAB dan BAK. Gitu ya. Jadi kalau kita lagi mules, terus iqomah, ya udah tuntaskan dulu. Bapak-bapak subuh-subuh perjalanan ke masjid, baru jalan ya setengah perjalanan. Ya, totalnya perutnya mules, ya udah tuntaskan dulu. Ya. Atau kejadiannya ketika sholat ini. Ya, dari 4 rakaat baru rakaat kedua atau ketiga sakit perut dia. Maka tuntaskan dulu. Sebab kalau dia lanjutkan, ya walaupun sah jatuhnya makruh. Dan kehilangan kekhusyuan. Pasti dia kepikiran terus tuh sakit perut kan. Oleh karena itu, ya itulah salah satu hikmah kenapa hal itu dilarang. Karena bisa merebut kekhusyuan dia. Hilang kekhusyuan dia. Baik jemaah sekalian, ini makruh ya, menahan buang air kecil dan makanan telah terlanjur terhidangkan. Ya, lanjut. Silakan dibuka slide berikutnya. Ya, sholat dalam keadaan ngantuk. Ya, beda dengan sholat dalam keadaan tidur. Kalau tidur sholat ya batal. Ya, nggak sadar. Nah, ini ngantuk, masih sadar sih sadar, tapi ya remeng-remeng lah. Ya, an Aisyah taqalat qala Rasulullah alaihi salatu wassalam. Aisyah cerita bahwa Rasul mengatakan, idza na'asa ahadukum, kalau kalian ngantuk, kata Rasul, falyarkut, maka hendaknya tidur saja. Hatta yadhhaba anhu naum, sampai ya rasa kantuknya itu hilang. Fa innahu idza shalla wa huwa yan'as, karena khawatirnya
kalau dia sholat masih dalam keadaan ngantuk, la'allahu yastakfir, dia tadinya pengen baca istighfar, fayasubun nafsah, malah mencaci maki dirinya sendiri. Salah baca. Ya, salah baca, salah lafaz, malah mencaci maki dirinya sendiri. Nah, jamaah sekalian, hal ini nampaknya cocok kalau konteksnya sholat tahajud. Untuk sholat tahajud, kalau ngantuk jangan maksain. Tidur aja dulu. Ya, nanti kalau udah agak segeran pas bangun, silahkan. Tapi kalau masih ngantuk, jangan. Nah, beda dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib, karena waktunya terbatas, ya misal dia sholat subuh bangun kesiangan. Bangun sholat subuh 5:30, tapi masih ngantuk. Ya, pas kata istrinya, sholat bang, udah 5:30 nih. Apa jawaban dia? Kan kata Nabi, sholat jangan keadaan ngantuk. Ya, dia tidur lagi. Ya, bangun jam 9 kan gitu. Oleh karena itu, untuk yang kayak gini harus diupayakan. Dia harus bersungguh-sungguh, bermujahadah, menghilangkan kantuknya. Terserah deh, mau pakai air, batu es, ya biar seger gitu, atau apalah. Ya, sebab kalau dia tidur lagi, habis waktunya. Nah, beda dengan tahajud. Kalaupun waktunya habis, sudah masuk subuh, dia nggak berdosa. Ya, tapi kalau sholat wajib, dia bangun telat, ya, dan masih ngantuk, jangan tidur lagi, malah tambahan telat. Taib, ya ini. Adapun kalau kondisinya bukan hanya ngantuk, tapi udah tidur dan iglak itu hilangnya akal, maka itu bukan hanya makruh, itu batal. Ya, karena hilangnya akal, hilangnya ingatan, atau hilangnya kesadaran, itu membatalkan wudhu. Sehingga dia harus mengulangi wudhunya, sehingga dia membatalkan sholat juga. Ya, lagi sholat, ya, taraweh biasanya itu yang ngantuk, berdiri aja. Imam dan makmum lain udah salam, dia masih berdiri. Ya, pas melek kaget dia. Nah, ini kan udah tidur namanya. Ya, udah nggak sadar dia, nggak dengar apa-apa lagi. Ya, baik. Kita masuk ke slide terakhir. Silakan. Ya, yang makruh juga makmum mengkhususkan tempat tersendiri baginya. Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan ini bukan hanya makruh tapi haram. Ya, seperti dalam kitab Ats-Tsamar Al-Mustatab. Ya, tapi itu jarang ya. Lebih banyak ulama mengatakan ini makruh. Ya, jadi seseorang mengkhususkan kapling sendiri buat dia, si makmum ini. Kapling sendiri itu hanya ada pada imam. Imam memang tempatnya di situ. Tapi kalau makmum, hendaknya ya kadang dia di sini, kadang di sebelah kanan, kadang di kiri, misal gitu. Jangan mengkhususkan, sebab kalau dia mengkhususkan, ya khawatir nanti orang lain tuh jadi segen ke situ. Karena udah jadi kapling khususnya dia. Jangan ke situ lu. Kenapa? Punya Pak Haji. Loh, punya Pak Haji. Padahal ya itu umum, siapapun bisa. Ya, baik. Hal ini dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan sanadnya sahih. Rasul mengatakan, ya, wa ayyutinar rajul al maqam kama yutinul ba'ir. Yaitu janganlah seseorang sholat seperti unta yang menempati tempat tertentu untuk berbaring. Ya, unta itu kalau udah punya tempat, dia ke situ dulu. Udah dianggap kandangnya dia, kaplingnya dia, daerahnya dia. Nah, ketika Rasul mengilustrasikan jangan kayak begitu kalau sholat, itu menandakan larangan seseorang makmum sholat menempati tempat yang dia khususkan sendiri. Ya, kecuali nih, ada kecualinya. Seorang bapak-bapak yang kalau sholat dia harus berpegangan kepada misal teralis, ya, karena dia nggak bisa diri tegak. Maka yang kayak gini jelas mau nggak mau dia harus di pinggir dulu, atau dinding yang ada teralisnya. Kalau di tengah nggak ada pegangan, dia bisa jatuh. Maka yang kayak gini ada alasan syar'i, nggak ada masalah dia menempati tempat yang biasa di situ. Ya. Taib. Dan masih banyak lagi yang belum kita bahas tentang hal-hal yang dimakruhkan. Adapun tentang sholat sambil merem,
udah kita bahas waktu bulan lalu, yang mana para ulama memperdebatkan, ya berselisih apakah sholat sambil merem makruh atau tidak. Sebagian bilang makruh, seperti Imam Ahmad bin Hambal, ya, lalu sebagian Syafi'i, sebagian tabi'in juga, sebagian mengatakan boleh, ya seperti Imam Malik, Hasan al-Basri, ya, kemudian juga ya sebagian ulama Syafi'iyah dan seterusnya. Baik, itu dulu. Ya saya kembalikan ke moderator. Ya semoga bermanfaat. Barangkali kita lanjut dengan diskusi atau tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu ayyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Banyak sekali ya yang sudah disampaikan Ustadz ini. Yang mungkin para Ustadz Ustadzah dan hadirin sekalian ada yang merasa, oh saya seperti itu, oh saya tidak seperti itu. Itu ya. Ada yang kesindir, ada yang memang sudah kebiasaan seperti itu tatkala sholat ya. Silakan hadirin sekalian kalau ada hal yang ingin ditanyakan atau mungkin ada pertanyaan hal yang selama ini dianggap makruh atau bahkan dianggap dilarang atau haram tapi masih ragu, silakan boleh ditanyakan dengan Ustadz Farid. Karena banyak Ustadz kan ini seperti membuka tangan kanan kiri ini banyak yang melakukan Ustadz kalau di sini. Silakan Ustadz Ustadzah dan hadirin sekalian. Assalamualaikum. Itu sudah ada Bertanya set. Ustaz. Tuh Bertanya sudah Ustaz. ada yang raise hand itu. Nah, betul. Ya silahkan. Silakan. Yang resan apa yang ada Yang suaranya? sudah ada suaranya silahkan lanjutkan. Nah, Baik, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Farid. Biasanya lihat di WA grup ya Ustaz ya. Ya, alhamdulillah bisa langsung streaming dengan antum nih. alhamdulillah. Langsung saja Ustaz mau nanya tentang masalah ini tadi. Tentang eh, sholat sambil pegang mushaf itu Ustaz. Iya, Nah, itu aja Ustaz. Singkat aja iya. gitu. Baik. Ustaz. Lan- lanjut ke pertanyaan nomor 2, Ustadz Prima silahkan. Oh, dikumpulkan dulu ya. Iya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ini masalah tentang apa? Aurat Ustaz. Nah, kadang tuh saya kita lihati bagi laki-laki ini ketika sholat memakai sarung Ustaz. Biasanya kan Sholat pakai pakai celana sarung. pendek. Nah, Nah, dalamannya pakai celana pendek. ah, Nah, ketika saat sujud itu biasanya kan kelihatan paha atau betis yang. Nah, itu apakah sudah termasuk apa? Ter- Apa? Kelihatan terbuka atau aurat. bagaimana? Mohon tanggapan Ustaz. Tuan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi silahkan. wabarakatuh. Ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iswanto dari Kota Serang. suaranya nggak kedengeran ya kalau saya di sini. Ya kedengeran dikit. Saya nggak kedengeran di sini. Silahkan Mas Sus. Bentar, Ya. tempatin dulu. Saya pakai ini. Apa namanya? Kedengeran Ustaz? Ya. Ya. Eh, saya kadang kalau sholat itu dan sering ya, hidungnya kok tiba-tiba gatal gitu Ustaz. Kalau kemudian digaruk berkali-kali, gimana Ustaz? Apa masuknya makruh atau gimana? Iya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 3 penanya Ustadz. Yang pertama, sholat sambil apa tadi? Pegang apa?
Lihat Mushaf, mushaf. mushaf. Mushaf ya. Apaan ini Bar? Terus kemudian yang kedua, sholat pakai sarung tapi tidak memakai celana, yang di dalamnya tidak memakai celana yang di bawah lutut Hmm. ya. Jadi pas waktu sujud dari belakang kelihatan paha bagian dalam. Begitu Ustaz Prima ya. Kemudian yang ketiga pertanyaan adalah menggaruk hidung atau bagian lain berulang-ulang. Silakan Ustaz. Ya, jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan kepada para penanya. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik. Yang pertama tentang sholat pakai mushaf. Jadi ada dalam hadis Imam Bukhari seorang pelayan Rasul namanya Zakwan. Dan saat itu Rasul udah meninggal. Jadi kasusnya adalah ketika pengen sholat taraweh, ya sholat qiyam Ramadan. Aisyah menginginkan agar Zakwan ini menjadi imam, ya karena dianggap selama masih ada laki-laki maka ya laki-lakilah yang jadi imam. Nah sementara Zakwan sendiri hafalan Qurannya nggak terlalu banyak, maka akhirnya Zakwan pun sholat sambil pakai mushaf. Itu Zakwan. Ya. Lalu kasus kedua, Anas bin Malik. Ya, beliau sholat tahajud di rumah pakai mushaf. Lalu anaknya menjadi asisten sebagai yang mengganti membolak-balik mushafnya. Anaknya yang bolak-balikin. Ya, itu diceritakan di beberapa kitab seperti Musonaf, Ibni Abi Syaibah dan yang lain. Nah, dari hal ini, dari fuqaha 4 mazhab, 3 mazhab mengatakan tidak apa-apa sholat sambil melihat mushaf, ya, khususnya pada sholat sunnah, sebagaimana yang terjadi dalam kasus-kasus tadi, baik Anas maupun Zakwan dan Aisyah tadi. Sunnah Ya. semua. Kecuali madhab Hanafi. Dalam madhab Hanafi, sholat pakai mushaf itu batal, nggak boleh. Kenapa? Karena aktivitas membolak-balik halaman mushaf itu masuk kategori amalul kathir, banyak bergerak. Dan banyak bergerak itu ya termasuk kategori pembatal sholat. Nah itu. Taib ya. Namun pendapat Abu Hanifah dikritik oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, aktivitas membolak-balik halaman mushaf itu dibolehkan karena itu ada hajat. Yang nggak boleh itu amalul kafir kalau tanpa hajat. Ya, tanpa kebutuhan, tanpa alasan. Tapi kalau ada hajat untuk menyempurnakan sholat apalagi, maka gerakan tersebut boleh dan Rasul melakukan. Ya, Rasul pernah jalan membuka pintu, ini udah pernah kita bahas 1 bulan lalu. Ya, Rasul pernah nyuruh membunuh hewan di saat kita sholat. Ya, uktulu al aswadain fi sholah, kata Rasul. Bunuhlah oleh kalian 2 hewan berwarna hitam di saat kalian sholat. Tentu membunuh hewan kan nggak mungkin nggak pakai gerak. Dan gerakannya juga nggak mungkin sekali gerak itu, pasti berkali-kali. Karena mukul itu kan nggak bisa sekali pukul mati, apalagi ular. Kan Nabi bilang al-hayyatu wal aqrab, ular dan kalajengking, kata Nabi. Maka kata Imam Syafi'i, ya boleh ya walaupun dia harus membolak-balikan halaman. Saya akan coba kutip dari Imam Nawawi ya dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab beliau. Lau qara al-Qur'an minal mushaf, seandainya seseorang membaca Quran pakai mushaf, maka lam tabtul sholatuhu, sholatnya enggak batal. Sawaun kana yahfazuh, baik si orang tersebut hafal Quran, amla atau tidak hafal. Ya, jadi seorang hafiz pun, ya kalaupun dia pengen pakai mushaf Quran di hadapan dia, silahkan, kata Imam Nawawi. Ya, amla atau apalagi yang belum hafal. Lalu kata Imam Nawawi, bal yajibu alaihi dzalik, bahkan wajib pakai mushaf jika lam yahfaz al-Fatihah, bagi mereka yang belum hafal Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah kan rukun. Nah, ternyata dia baru bisa baca kalau ngeliat. Nah, berarti saat itu ya harus pakai itu mushaf. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, kan kaidahnya gitu. Jika ada kewajiban yang nggak bisa berjalan kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib juga. Lalu kata Imam Imam An-Nawawi, walau qallaba awraqahu, walaupun harus membolak-balik halamannya,
ahyanan, kadang-kadang, fi sholatihi, di dalam sholatnya. Itu penjelasan dari Imam An-Nawawi. Namun, tadi udah saya sebut ya, bahwa ini di sholat sunnah. Bagaimana kalau pakai mushaf di sholat wajib? Ya, saya ambil dari keterangan yang lain. Ya, Al-Islam Su'al wa Jawab, fatwa nomor 65.924. Ya, Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, dia mengatakan begini, la ba'sa bi qiraatil Qur'an minal mushaf fi sholatin nafl. Tidak masalah sunnah pakai mushaf, sholat sunnah pakai mushaf nggak ada masalah kata beliau. Ka qiyamil lail, contoh seperti qiyamul lail. Ammal fard, adapun sholat fardu, fayukrahu fih, itu dimakruhkan. Kenapa? Dzalika li adamil hajah ilaihi ghaliban. Karena umumnya hal itu nggak diperlukan. Biasanya orang kan pakai mushaf itu alasannya pengen bacaan lebih panjang gitu kan, biar lebih bervariasi. Ya, misal sholat malam, sholat tahajud, masa in atau ina melulu kan begitu. Biar Kemarin lebih ina, nikmat sholatnya, Ustaz. sekarang al-kausar kan gitu. Nah, ketika sholat wajib, hal itu nggak diperlukan. Sholat wajib kan yang penting surat udah ada yang kebaca, itu sudah cukup. Apalagi kalau dia jadi imam. Jadi imam ada makmum, lebih baik pakai surat-surat yang ringan-ringan aja kan begitu. Maka disinilah letak kemakruhan kalau sholat wajib. Kecuali kata beliau, ya kalau ada keperluan, ya kalau ada keperluan maka fala ba'sa bil qiraah minal mushaf hina idzin. Maka saat itu dibolehkan. Kalau memang si orang tersebut yang sholat wajib memang dia mungkin kurang hafal atau apa, itu ada keperluan, silakan dipakai mushafnya. Baik, jemaah sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, sholat kain sarung tapi dalemannya celana pendeknya pendek, ya sehingga auratnya kelihatan, pahanya kelihatan dari belakangnya gitu ya. Baik, memang kalau kita melihat kebiasaan di para sahabat dulu ya, mereka tuh kalau sholat itu pakaiannya nggak selapis. Ya, di kitab Bulughul Maram itu ada bab khusus tentang masalah pakaian ketika sholat, yang mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menganjurkan agar pakaian kita itu jangan hanya selapis. Dan berlapis-lapis pun juga hendaknya sampai menutup aurat. Jadi kalau sampai hanya, mohon maaf ya, celana dalam saja, kemudian pas lagi kain sarungnya kelihatan pahanya, walaupun emang ini nggak semua orang sih. Ya, mungkin kasus kayak gitu nggak berlaku buat semua orang. Ada orang tertentu walaupun dia pakai celana dalam saja, dia sujud tetap nggak terlalu kelihatan. Apalagi kalau seandainya kakinya dirapatkan. Pas lagi sujud, dia milih pendapat kaki dirapatkan. Ya, posisi sujud kaki dirapatkan itu posisi menurut Imam Abu Hanifah. Ya, kemudian sebagian ulama hadis juga bilang begitu. Imam Hakim misalnya, kaki dirapatkan. Kalau kaki dirapatkan biasanya relatif lebih tertutup auratnya, nggak akan kelihatan gitu ya. Adapun kalau dibuka, dilebarkan, itu mazhab Hambali dan Syafi'i, ya. Dan Maliki mengatakan mau rapat mau lebar dua-duanya betul, pilih aja yang paling nyaman dan khusyuk, itu kata Maliki ya. Namun kalau yang dilebarkan, dibuka, direnggangkan kakinya ketika sujud, saran saya memang dia menggunakan celana lagi di dalamnya sampai menutup aurat supaya kali gitu dari belakang nggak kelihatan gitu ya. Walaupun saya yakin ya nggak mungkin ada orang sholat sengaja ngintip-ngintip gitu kan. Ya, tapi khawatir bukan ngintipnya, nggak sengaja terlihat itu. Nah itu yang kita khawatir sehingga kalau nampak auratnya kan jadi khawatir batal sholatnya. Ini kita nggak mau. Walam bisawab. Terus yang ketiga tadi apa ya? Menggaruk hidung, Ustaz. Oh iya, garuk. Nah, untuk masalah menggaruk ini, ya saran saya tidak sampai 3 kali gerakan berturut-turut. Ya, karena begini, salah satu sebab batalnya sholat adalah amalul kafir, banyak bergerak. Banyak bergerak itu ada beberapa terjemahan para ulama. Yang pertama, terjemahannya atau pemaknaannya sesuai dengan bahasa. Yang namanya bahasa Arab, 3 ke atas itu dianggap sudah jamak, udah banyak. Sehingga kalau dia ngegaruknya 3 kali gerakan berturut-turut, nah itu kata kuncinya. Mutatabi'ain, berturut-turut, nah itu yang nggak boleh. Ya. Yang kedua, yang mengatakan banyak bergerak itu tidak ada batasan khusus.
dikembalikan kepada uruf tradisi. Ini kata Imam Nawawi. Yang ketiga yang mengatakan banyak bergerak itu kalau gerakannya sudah layak dikatakan itu orang udah bukan sholat lagi. Ini dijelaskan oleh Syekh Qaradawi dalam kitab Fiqhus Shalah. Ya. Taib. Nah, saran saya supaya apa namanya lebih lebih aman lah, lebih hati-hati ya. Kalau hidung kita gatel dan terpaksa harus kita garuk, silahkan cukup dengan 1-2 kali garukan saja untuk menghindari kontroversi 3 kali gerakan berturut-turut itu. Begitu. Wallahualam bishawab. Iya. Baik, terima kasih. Ini sudah jam 2. Masih ada pertanyaan selanjutnya? Ini tadi 3 Itu pertanyaan. ada di chat Ustaz. Ada di chat Ustaz. Ini saya lihat. Oke. Di chat ini 1, 2, 3. Menggaruk hidung sudah tadi ya. Ini ada 2 lagi ya Ustadz ya. Kita batasi 2 lagi ini. Yang pertama pertanyaannya adalah untuk kaplingan tadi, bagaimana kalau untuk tempat untuk pejabat, Ustadz? Untuk kaplingan tadi ya. Kemudian yang kedua, mengeraskan suara sebagai tanda ketika ada tamu. Iya, taib. Kelahiran. Ya, untuk mengkhususkan tempat, sebenarnya itu berlaku untuk siapapun ya. Mau pejabat, mau yang orang biasa. Siapapun yang datangnya awal, dia berhak di depan. Ya, siapapun yang datangnya masjid udah penuh, ya dan dia nyampe ada soft di belakang, ya dia di belakang. Karena ketika di masjid semua manusia itu sama di sisi Allah. Ya, tidak ada pejabat, tidak ada rakyat, semua sama. Itu idealnya. Tapi masalahnya kalau di masjid-masjid milik pemerintah, bukan masjid-masjid milik umum ya, bukan yang ada di jalan atau di warga gitu ya. Itu biasanya akan dikasih, atau di kampus juga ada tuh biasanya tuh ya, di soft belakang belakang apa namanya, imam, itu ada rektor 1, rektor purekan gitu tuh ya. Atau kalau di apa kementerian buat menteri atau buat gubernur wakilnya kan gitu. Nah, sebenarnya kalau pengkhususan itu sesekali saja, ya karena memang dia datang sesekali saja, lebih sering dia mungkin dinas di luar, itu nggak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah ketika selalu begitu. Kan yang kita bicarakan tadi kan yang selalu begitu. Ya, seperti unta yang ketika pulang ke kandangnya itu begitu terus, selalu begitu. Itu yang jadi masalah. Tapi kalau cuma sesekali saja ya nggak ada masalah. Gitu. Ya, lalu kemudian juga disunahkan, dianjurkan soft soft di belakang imam itu para qurra sebenarnya, ahli qiraah, sebagai bentuk antisipasi kalau imam salah baca atau batal bisa digantiin gitu. Jadi bukan di belakang imam itu adalah para pejabat. Ya, kalau batal pejabat juga bingung. Waduh, imam kita batal nih. Ya, begitu imam ke belakang minta supaya yang belakang gantiin, ternyata yang belakangnya dia bukan para qori, pejabat semua. Ya, yang mungkin bacaan Qur'annya juga nggak beres. Tapi disunahkan yang di belakang imam itu adalah yang para ulamanya atau para ahli baca Qur'annya. Nah, yang kayak gitu silahkan karena ada hajat, keperluan untuk jaga-jaga kalau imam batal atau imam digantikan. Itulah yang terjadi kita lihat di masjid-masjid besar. Masjid Haram, Masjid Nabawi, Al-Aqsa, di Al-Azhar kan juga begitu. Nah, kayak gitu. Alhamdulillah. Terus yang kedua tadi apa ya? Mengeraskan suara sebagai tanda ketika ada tamu. Iya. Untuk mengeraskan suara ketika ada tamu, itu diperkenankan, yang penting tidak sampai apa istilahnya berlebihan Teriak. atau mengganggu ya atau mengagetkan ya, karena hal itu pernah dilakukan juga oleh Nabi alaihi salatu wassalam seperti yang diceritakan oleh Aisyah dan juga Ibnu Abbas ya, bahwa Rasul pernah ketika sholat kemudian Aisyah ada perlu, maka Rasul mengeraskan suaranya supaya Aisyah tahu dia sedang sholat. Maka yang kayak gitu silahkan. Yang penting ya tidak sampai berlebihan. Misal teriak takbirnya Allahu Akbar. Sampai bingung tetangga ini siapa yang perang gitu. Padahal sekadar takbir supaya
Orang tahu dia sedang sholat. Biasanya terjadi kalau lagi ini nih, kalau lagi di kamar gitu ya, lagi sholat sunnah. Ya, tentunya ada tamu atau tetangga. Assalamualaikum, Assalamualaikum gitu kan. Nah, dia nggak tahu tuh kita lagi sholat. Maka kita mengeraskan Allahu Akbar, itu dibolehkan supaya dia dengar. Tapi kalau ternyata rumahnya besar, takbirnya nggak kedengeran, ya jangan dipaksakan juga untuk dia mengeraskan suaranya. Ya secukupnya aja gitu. Walau miswab. Masih terkait mengeraskan suara, Ustadz. Ada pertanyaan kemarin. Kalau makmum itu sebenarnya boleh atau tidak membunyikan volumenya itu terdengar kanan kiri gitu. Ada kadang waktu usoli, kadang waktu sudah amin Al-Fatihah selesai, makmumnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Iya, terdengar oleh jamaah yang lain gitu. betul. Ya, jadi kadang memang ada makmum di sholat sir, ya, atau juga di sholat jahar, ya, ketika makmum membaca itu desisan, ya, kan mendesis ya, desisannya itu sampai mengganggu kanan kirinya. Nah, ini juga masuk kategori yang dimakruhkan sebenarnya, ya, karena dia memunculkan tashwish. Apa tashwish? Kegaduhan, kebisingan di masjid. Itu kadang juga bisa terdengar sampai depan belakang. Kata Imam Ibnu Qudamah, ya, hendaknya minimal tahrikul lisan, menggerakkan lisan saja, itu minimal, tanpa suara. Yang penting mulut goyang, yang penting ada komat kamitnya. Maksimal adalah cukup untuk diri sendiri. Dengan desisan cukup untuk diri sendiri. Itu maksimal. Ya, itu tertera di beberapa kitab. Contohnya Al-Mughni Imam Ibnu Qudamah dan yang lain. Ya, jadi jangan sampai kedengeran sana sini. Dulu Rasul pernah marah juga itu. Seperti yang diceritakan oleh Abu Hurairah. Habis sholat, Nabi negor itu. Tadi siapa yang baca? Jadi jangan sampai kedengeran. Karena keganggu. Imam pun keganggu. Rasul pun keganggu bacaannya oleh desisan suara makmum gitu. Walau miswab. Oke. Ini ada lagi satu, Ustadz. Kalau sedang sholat sunnah dipanggil ibu, apakah benar boleh dibatalkan? Saya pernah dapat informasi dari pengajian seperti itu. Iya. Karena merespon panggilan orang tua itu wajib. Apalagi ibu yang manggil. Dan ketika wajib berhadapan dengan sunnah, maka yang wajib lebih diutamakan. Walaupun itu sholat sedang menghadap Allah. Karena secara hukum, ya, takdimul wajib, ya, min an-nafl, ya, mengedepankan yang wajib dibanding yang sunnah. Ya, oleh karena itu dalam hadis Imam Muslim diceritakan tentang seorang soleh namanya Juraij yang sedang sholat, dipanggil sama ibunya, enggak mau merespon. Si Juraij ini sedang sholat sunnah, bukan sholat wajib. Dia pun perang batin, ibuku atau sholatku, ibuku atau sholatku. Ternyata dia lebih membela sholatnya, dia diemin ibunya. Akhirnya ibunya pun marah. Keluarlah sumpah dari ibunya, ya, engkau tidak akan mati sebelum engkau melihat wanita pelacur. Itu kata ibunya. Ternyata sumpah ibunya ini menjadi kenyataan. Ya, musola yang biasa dipakai ibadah oleh Juraid dipakai untuk mesum, untuk berzina. Ya, sehingga hamillah pelaku perzinahan itu. Masyarakat pun tahu dan mereka menganggap pelakunya Juraid, padahal bukan. Maka musola tersebut dirobohin, Juraid nggak terima, akhirnya Juraid minta agar si pelakunya didatangkan. Maka datanglah si perempuan itu sambil menggendong anak hasil zinanya itu. Maka berjumpalah si perempuan itu dengan si Juraij. Lalu si anak atau si perempuan itu ditanya, siapa pelakunya? Anaknya menjawab, walaupun masih bayi. Ya, anaknya menjawab, pelakunya bukan Juraij tapi orang lain. Ya, nah kisah ini menunjukkan sumpah ibu benar-benar terjadi. Nah, dari kisah ini pula secara fikih para ulama memberikan syarah bolehnya membatalkan sholat ketika ibu memanggil, khususnya kalau tahu sholat itu sholat sunnah. Begitu. Nah, jangan sampai kita ibu manggil kita diem, tukang paket yang manggil kita bubarin sholat kita. Ini kebalik. Lebih taat tukang paket dibanding emaknya sendiri. Wallahualam bishawab.
kita kasih kesempatan lagi Ustaz? Masih boleh Ustaz? Kalau memang masih ada? Satu aja ya. Ya, tapi belum ada yang resen Ustaz. Ya. Silakan Oke. hadirin, satu dikasih kesempatan oleh Ustadz Farid. Oke, tidak ada ya. Nampaknya sudah siap-siap juga Ustadz. Kebetulan di ujung acara kita ini hujan deras tadi sudah berhenti Ustadz di sini Ustadz. Jadi suaranya agak lancar ya. Jazakallah Ustadz Farid, malam hari ini sudah membersamai kita dan banyak ilmu yang sudah kita dapat, terutama yang teman-teman kita, para hadirin sekalian yang bertanya-tanya ini boleh atau tidak. Nanti insya Allah kita lanjutkan di bulan depan Ustadz dengan tema masih rahasia atau sudah bisa kasih bocor Ustadz? Kalau nggak salah temanya udah saya kirim ya, 6 materi. Kita kan rencana 6 pertemuan. Oh, 6 pertemuan ya. Kita udah 3, mungkin yang keempat kalau nggak salah tentang fikih jamak qasar kalau nggak salah ya. Nanti saya lihat lagi jadwalnya. Wah, seru itu Ustadz. Yang bagi yang sering pergi-pergi Ustadz. Baik, terima kasih sekali lagi Ustadz atas wejangan, nasihat dan juga ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari saudara-saudariku sekalian kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa atubu ilaik. Silakan Mbak Neng untuk dipoto. Ini agak semua buka kamera ya, biar bisa dipoto. Untuk Silakan dibuka kameranya. Dokumentasi yayasan. Sip. Siap. 1, 2. Terus masih ada satu lagi atau 2 lagi? Masih Mbak Neng? Sudah Ustadz. Anda sudah. Baik, terakhir saya mohon maaf kalau kurang pas dalam mengampu acara ini karena mocok Ustadz atau menggantikan Ustadz. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, kepada Allah juga saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz. Oke. Rekodnya jangan lupa dimatikan.